Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetyo dari kelas Q2 akan mempresentasikan mengenai bagaimana proses pengolahan dari limbah B3. Sebelum kita ke pengenalan mengenai bagaimana proses pengolahan limbah B3, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengenal limbah B3 itu seperti apa. Saya akan menjelaskan limbah B3 dari video di sini. Baiklah, untuk limbah B3 sendiri, banyak jenis sampah yang kita temukan, dan kita harus mengetahui apa saja yang sampahnya mengandung limbah B3. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui dulu pengertian dari limbah B3 itu sendiri. Untuk limbah B3 sendiri merupakan bahan berbahaya dan beracun, di mana limbah B3 tersebut dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya. Untuk sifat dari limbah B3 itu sendiri, yang pertama, mudah meledak, yang kedua, mudah teroksidasi, dan yang ketiga, mudah menyala, dan keempat, mengandung racun, dan kelima, bersifat korosif. Kemudian menyebabkan iritasi, menimbulkan gejala kesehatan seperti karsinogenik atau mutagenik, yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, 5 contoh dari barang bekas yang mengandung limbah B3 sendiri. Yang pertama, contohnya seperti deterjen pakaian. Yang kedua, batu baterai. Yang ketiga, pembersih lantai. Yang keempat, hairspray. Dan yang terakhir adalah pestisida. Maka dari itu, saat pembuangan sampah itu sendiri, kita harus memperhatikan bahwa limbah B3 itu harus terpisah dari lainnya, fasilitas lainnya. Di Indonesia sendiri, rumah sakit sudah banyak, sekitar 2.400 rumah sakit. Ditambah dengan adanya akses BPJS, sehingga limbah medis itu semakin meningkat karena terbukanya akses yang banyak untuk kesehatan. Limbah yang dihasilkan tidak dikelola baik itu dapat berdampak negatif bagi lingkungan, maka dari itu perlu pengelolaan yang tepat. Pengolahan limbah B3 yang tepat itu dilakukan dengan pemilahan dan pengolahan. Pemilahan limbah medis dilakukan agar tidak tercampur dengan limbah non-medis, dan pengolahan dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan sifat bahaya dan racun dari limbah. 36 tahun 2009 sendiri tentang kesehatan pasal 163 menjelaskan 4 poin, di mana poin pertama, pemerintah, daerah, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Poin kedua, lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Poin ketiga, lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain limbah cair, padat, gas, dan sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang keempat adalah implementasinya diperkuat dengan PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup pasal 59 menjelaskan bahwa yang di poin pertama itu, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya dalam hal B3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 ayat yang telah kadaluarsa. Pengelolaannya mengikuti ketentuan pengolahan limbah B3. Poin ketiga, dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, pengolahannya diserahkan kepada pihak lain, dan pengolahan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang dikenal dengan B3 sendiri merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat energi atau komponen lain yang karena sifat atau konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Itu yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah berbahaya dan beracun pasal 1.
limbah medis sendiri yang berasal dari fasilitas kesehatan itu semakin lama jumlahnya semakin banyak. Maka limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang harus dikelola dengan secara benar. Karena jika tidak, sifatnya mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, terus beracun, terus dapat menyebabkan infeksi, dan sifatnya yang korosif itu dapat membahayakan bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengelolaan limbah B3 yang tepat dan sesuai. Kategori limbah medis sendiri dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, jenis limbah fasilitas kesehatan berdasarkan karakteristiknya itu limbah domestik, limbah infeksius dan patologi, limbah kimia dan farmasi, termometer dan tabung rusak, limbah tajam, dan radioaktif. Untuk penanggung jawab dalam pengelolaan limbah medis itu sendiri, yang harus bertanggung jawab pimpinan fasilitas kesehatan, petugas pengelolaan limbah dan teknisi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Teknik pengolahan limbah medis itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, pengurangan, pemilahan, dilanjutkan pewadahan, penyimpanan, dan pengangkutan, pengumpulan, serta pengolahan, penimbunan, dan pemanfaatan. Untuk yang pertama, langkah yang pertama yaitu pengurangan, di mana harus dilakukan pengurangan sumber, penggunaan produk daur ulang, kebijakan dalam pembelian, sehingga dapat mengurangi limbah B3 itu sendiri. Kemudian pemilihan limbah yang tepat, tata kelola barang yang tersedia harus disesuaikan. Kemudian setelah pengurangan, kita masuk ke pemilahan, di mana sampah-sampah itu harus dibuang sesuai dengan karakteristik dan sifatnya. Jangan dicampur-campur ke dalam satu wadah dengan sifat-sifat yang berbeda. Pemilihan itu dipisahkan berdasarkan yang sifat farmasi, radioaktif, tajam, maupun beracun. Tempat pembuangannya pun harus dibedakan di antara sifat-sifat tersebut. Kemudian, limbah-limbah tersebut dibuang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu dilakukan pewadahan, di mana sampah yang telah selesai kemudian ditempatkan ke dalam wadah yang sesuai berdasarkan sifat dan karakteristiknya, seperti sampah non-invasif itu kantong plastik hitam, dan bisa seperti yang lainnya juga. Kemudian setelah melakukan pewadahan, kemudian dilakukan penyimpanan, di mana untuk tempat penyimpanan limbah B3 itu sendiri juga harus disediakan, yang sebelumnya telah diwadahkan ataupun yang keluaran dari limbah domestik itu harus dipisahkan ke tempat khusus untuk menampung limbah B3 itu sendiri. Seperti di video kita lihat dilakukan beberapa step untuk penampungan limbah B3 itu sendiri, dan disediakan tempat tersendiri dengan memasang beberapa stiker berdasarkan sifat dan karakteristik dari limbah B3 itu sendiri. Untuk setelah penyimpanan, kemudian dilakukan pengangkutan atau pengumpulan, di mana limbah-limbah B3 itu diangkut dan dikumpulkan dalam suatu tempat untuk disatukan berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Untuk proses pengangkutan juga itu disediakan jalan yang sudah ditetapkan, memang diperuntukkan untuk proses pengangkutan ataupun pengumpulan dari limbah B3 itu sendiri, dan dipisahkan berdasarkan gambar tersebut. Nah, di gambar ini atau di video ini diterangkan bahwa tempat pengangkutannya itu berbeda, jangan seperti yang dilalui oleh masyarakat biasanya, dan harus dilengkapi dengan pendukung-pendukung keselamatan lainnya. Tempat penyimpanan sementara juga tempat penyimpanan sementara limbah B3 juga harus disediakan kayak apar, terus ada pagar besi, keterangan sifat karakteristiknya, kotak P3K maupun telepon darurat, serta pintu darurat keluar, serta alarm kebakaran. Dan titik lokasi dari limbah B3 itu sendiri. Pengolahan limbah medis sendiri dapat dilihat pada video prosesnya, di mana akan dilakukan proses dengan suhu 110 derajat untuk mendegradasi dari limbah B3 itu sendiri. Kemudian hasil dari pemadaman akan dibuang. Di sini ada tabel metode pengolahan limbah medis itu sendiri. Ada insinerator pirolitik, 1 bilik, dispensi kimia, autoclave, oven microwave, penguburan, enkapsulasi, dan inertisasi. Jadi untuk alur pengolahan limbah medis itu sendiri yang tepat itu dilakukan dengan pengurangan, kemudian pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, serta pengelolaan atau penimbunan atau pemanfaatan.
rekomendasi dalam pengolahan limbah medis itu sendiri sangat diperlukan untuk pengurangan atau pembatasan dan tata kelola barang, sehingga menghasilkan limbah yang lebih aman dan tidak mencemari lingkungan atau membahayakan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai pengelolaan limbah B3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.